Selanjutnya kita akan membahas tentang menolong pada situasi emergency. Nah, ini salah satu kasus yang melahirkan penelitian tentang ini adalah kasus Kitty Genovese. Jadi Kitty Genovese adalah seorang wanita yang kemudian dia diserang dan akhirnya dibunuh. Yang menjadi menarik adalah saat itu ada bystander atau ada orang-orang yang juga mereka tahu sebenarnya ada sebuah penyerangan, namun mereka tidak melakukan apapun. Jadi ini yang kemudian mendorong beberapa peneliti untuk meneliti mengapa sih tidak ada yang menolong. Dan penelitian yang mereka lakukan bisa dilihat di bukunya Branscombe itu mereka melihat apakah jumlah bystander yang ada itu mempengaruhi keputusan seseorang untuk membantu. Jadi mereka membuat sebuah skenario di mana mereka sedang ada di sebuah ruangan dan kemudian mereka mendengar ada salah satu orang yang dia mengalami kejang-kejang. Dan peneliti ingin mengetahui persentase mereka yang langsung membantu dan juga durasi berapa lama mereka akan membantu. Dan mereka membandingkan peserta yang dia sendirian dengan peserta yang dia bersama dengan 2 orang lain atau 5 orang lain. Dan bisa kita lihat di sini ketika orangnya sendirian 85% membantu orang yang mengalami kejang-kejang tersebut. Namun ketika jumlah bystandernya meningkat 2 ini langsung menurun jadi 62%, dan ketika ada 5 bystander turun lagi menjadi 31%. Jadi ini adalah sebuah bystander effect, dan penjelasan Latane itu adalah diffusion of responsibility. Jadi semakin banyak bystander yang ada di situ, maka mereka mengalihkan tanggung jawabnya itu kepada bystander tersebut. Sehingga ini bukan menjadi tanggung jawab saya, tapi orang lain akan menolong. Okay. Kemudian jadi mereka kemudian mengembangkan penjelasan mengapa orang membantu dalam kondisi yang darurat, dan mereka menjelaskan bahwa ketika orang memutuskan untuk membantu seseorang dalam keadaan darurat itu tidak terlepas dari ada proses pembuatan keputusan yang kompleks. Dan ini terdiri dari beberapa tahapan. Jadi tahapan pertama adalah mereka mengamati atau mereka menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Jadi harus ada kesadaran bahwa sesuatu itu tidak biasa. Dan ini akan berbeda ketika misalnya orangnya sedang tidur. Dia tidak akan menyadari bahwa sedang ada kejadian penyerangan atau bencana. Kemudian ada interpretasi, mereka menginterpretasi kejadian ini sebagai emergency. Jadi setelah mereka aware ada sesuatu yang tidak wajar, kemudian mereka interpretasi ini sebagai sebuah kondisi darurat. Kemudian ketika mereka menginterpretasi ini sebagai kondisi darurat, kemudian itu mengarah ke step ketiga, yaitu mereka menerima tanggung jawab untuk membantu. Jadi bisa jadi saat itu mereka menilai bahwa ada orang lain di situ, dan mungkin mereka mengalihkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Ada orang itu, saya sibuk atau apa, pasti ada orang lain yang akan membantu. Ketika dia sudah menerima bahwa ini tanggung jawab saya, dan ini juga tergantung sama jumlah bystander. Kalau misalnya bystander atau misalnya saat itu cuma ada 1 orang, ya dia yang dibebankan dengan tanggung jawab itu. Kemudian ketika dia akhirnya menerima tanggung jawab itu, kemudian
tahap keempat, dia harus memutuskan apakah dia memiliki kemampuan atau skill, keterampilan untuk membantu. Jadi ketika kondisinya adalah bencana, ada kebakaran, apakah dia memiliki kompetensi untuk membantu? Apakah dia terlatih untuk menyelamatkan orang dalam kondisi seperti itu? Ketika banjir, apakah dia memiliki kemampuan untuk renang dan untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang tenggelam, atau malah dia akan membahayakan dirinya sendiri? Kemudian ketika dia sudah memutuskan bahwa dia menerima tanggung jawab dan kemudian dia memiliki kemampuan untuk membantu, akhirnya jatuh pada keputusan dia akan membantu atau tidak. Jadi bisa jadi dia memutuskan bahwa nah ini bukan saya, bukan tugas saya, atau bisa jadi dia memutuskan untuk membantu. Nah, step 2 ini interpretasi. Jadi kenapa kok orang itu menginterpretasi kejadian ini untuk menghindari malu. Jadi orang bisa jadi orang itu ketika menginterpretasi bencana, mereka langsung bereaksi, namun ternyata itu bukan bencana, tapi hanya sebuah kejadian biasa. Tapi dia sudah kayak panik, dia sudah mengingatkan orang-orang untuk was-was. Sementara itu bukan hal-hal yang bukan bencana. Ini kan membuat orang kayak apa? Merasa ini orangnya kenapa sih kok dia overreacting, dia terlalu reaksinya terlalu keras, reaksinya terlalu berlebihan. Jadi ini bisa membuat dia merasa malu, dan rasa malu ini bisa seolah-olah membuat dia tidak melakukan itu. Kemudian pluralistic ignorance, tidak ada bias yang mengetahui secara pasti apa yang terjadi. Kemudian faktor yang dapat meningkatkan perilaku prososial, ada beberapa kesamaan, kemiripan. Jadi kita cenderung membantu mereka yang memiliki kesamaan dengan kita, kesamaan usia, kesamaan ras, kesamaan budaya. Yang kedua adalah kehadiran modal sosial. Jadi kita akan membantu atau kita akan lebih terdorong untuk membantu orang lain ketika ada seseorang bystander yang dia juga langsung inisiatif untuk bergerak dan membantu seseorang. Kemudian saat merasakan emosi positif. Nah, di sini adalah contoh yang menarik. Emosi positif di sini itu lebih ke perasaan kagum. Jadi penelitiannya itu tentang ketika kita melihat alam, kita melihat kayak sesuatu yang sangat indah. Ini the experience of awe. Jadi ini awe itu kayak kekaguman yang luar biasa. Ketika kita merasa awe ini atau kayak kagum, sehingga kita masya Allah, kita melihat pohon seperti ini, betapa indahnya sebuah alam atau langit. Itu kan kita mengurangi sense of self awareness. Kita mulai berpikir di luar diri kita sendiri, dan penelitian oleh Piff, Dietze, Feinberg, Stancato, dan Keltner menunjukkan bahwa ketika orang mengalami awe ini, mereka ada reduced self-awareness, mereka cenderung tidak memikirkan dirinya, dan ini mendorong mereka untuk membantu orang lain. Nah, kemudian selanjutnya keinginan untuk, jadi orang bisa meningkatkan perilaku prososial karena mereka ingin mereduksi perasaan negatif. Jadi ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, paying it forward. Jadi ini adalah sebuah fenomena ketika kita membantu orang karena orang lain pernah membantu kita. Dan ini misalnya di Amerika Serikat itu misalnya di dalam kafe, terus kita mau beli kopi, ternyata pengunjung yang sebelumnya mereka sudah membayar kopi kita. Nah, karena kita merasa senang karena ternyata kopi kita sudah dibayar oleh pengunjung sebelumnya, ada kecenderungan kita akan mengikuti ini dan membayar kopi untuk pengunjung selanjutnya. Jadi ini kayak reciprocal, timbal balik.
karena kita merasa kita sudah dibantu, kita juga akan membantu orang lain. Itu contoh dari paying it forward. Kemudian ada beberapa faktor yang mereduksi perilaku prososial. Jadi salah satunya adalah status. Jadi di sini dijelaskan bahwa orang khususnya dengan high socio-economic status, mereka cenderung memiliki low compassion for other people. Sebenarnya mereka, dan karena itu mereka cenderung tidak termotivasi untuk menolong orang lain. Karena orang dengan high economic status, mereka memiliki kontrol yang sangat tinggi untuk hidup, sehingga mereka merasa tidak membutuhkan orang lain untuk hidupnya. Ini berbeda dengan orang dengan low economic status. Mereka merasa membutuhkan orang lain untuk hidup, dan karena itu mereka memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk membantu orang lain. Kemudian social exclusion, jadi being left out atau ketika kita dimarginalkan, kita merasa bahwa kita tidak diterima, dan karena ada penolakan ini kemudian membuat ini kan menyakitkan, dan karena perasaan negatif ini kemudian itu kita menilai ngapain kita membantu orang lain, masyarakat itu kayak membuatku merasa buruk. Jadi ini social exclusion itu mereduksi perilaku prososial. Kemudian anonimitas, jadi anonimitas ketika identitas diri kita itu disamarkan atau tidak kelihatan, itu juga mendorong kita untuk melakukan, atau itu membuat kita seolah-olah lebih berani untuk melanggar norma atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan kita sebelumnya. Nah, crowdfunding adalah salah satu contoh perilaku prososial yang sedang booming dengan adanya platform seperti Kickstarter. Jadi bagaimana wirausaha ya, mereka membutuhkan dana, kemudian mereka mengajukan melalui aplikasi tersebut, mereka menampilkan atau mengusulkan proyek usaha mereka. Kemudian dana itu diberikan oleh donor-donor yang menilai bahwa usaha mereka itu memang sangat pantas dan akan sangat baik untuk dijalankan. Jadi kenapa kok jadi para donor ini, kenapa mereka akhirnya mau memberikan dana? Ya karena mereka mempercayai bahwa produk atau jasanya itu bagus, meskipun mereka mungkin tidak akan mendapatkan imbalan yang langsung dari usaha tersebut. Dan ini salah satu contoh dari perilaku prososial. Emosi juga berkaitan dengan perilaku sosial. Misalnya emosi positif dapat meningkatkan perilaku prososial. Terkadang ketika kita merasa emosi positif, itu membuat kita tidak terlalu peka terhadap situasi emergency atau situasi darurat. Karena kayak seolah-olah itu mengaburkan intensitas bahaya atau urgensi atau situasi bahaya, seolah ini jadi kayak tidak terlalu serius. Makanya emosi positif umumnya ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ini memang mendorong perilaku prososial. Tapi dalam kondisi emergency ini bisa jadi counterproductive. Kemudian kita melihat orang membantu orang lain membuat kita merasa elation, inspired, dan bersemangat. Ini mendorong kita untuk membantu orang lain. Dan juga ketika kita merasakan emosi negatif, maka ada kecenderungan untuk menolong orang lain. Tapi ini dalam taraf emosi negatifnya itu tidak terlalu intens, jadi sedengan, dan kita bisa membantu mereka yang akan membuat kita merasa lebih baik. Berkaitan dengan gender, perilaku sosial ini ada stereotip perempuan lebih banyak menolong, namun riset menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menolong orang dekat, sementara laki-laki lebih banyak menolong orang asing. Kemudian perilaku prososial dan agresi mereka berhubungan. Keduanya dapat digunakan sebagai media untuk mendulang popularitas dan status. Namun motivasinya bertolak belakang. Prososial menguntungkan orang yang ditolong, sementara agresi adalah melakukan sesuatu yang dapat mengancam
orang lain. Dan kemudian video berikutnya akan membahas tentang agresi.